Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semuanya, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat kita bisa menghadiri majelis ta'lim di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita cintai ini. Kita berharap kepada Allah Tabaraka wa ta'ala, semoga apa yang kita lakukan pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan bisa menjadi bekal amal soleh kita kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di hari akhir nanti. Allahumma amin. Tak lupa pula salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Jamaah salat maghrib musola Harum Bunga yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau misalnya Pak Bu, panjenengan akan pindahan rumah, misalnya apa? Panjenengan pindahan rumah, apa yang panjenengan rasakan pada saat itu? Panjenengan nate pindahan rumah mboten? Kayaknya pada orang tahu pindahan rumah ge. Amleng sih. Panjenengan nate pindahan rumah napa mboten? Nate, ada yang pernah, ada yang belum. Bagi yang sudah pernah pindahan rumah, bagaimana perasaan panjenengan ketika akan meninggalkan rumah yang dulu dan panjenengan akan berpindah ke rumah yang baru? Perasaannya pripun? Beda-beda Ustadz. Masing-masing orang beda-beda. Ana sing seneng banget, ana sing abot banget, sedih ya. Ana sing biasa baik ya. Ada yang seneng banget pindah rumah karena apa? Karena rumah kontrak tadinya terus pindah dapat rumah yang baru dan rumahnya bukan kontrak lagi. Ada yang seneng karena mungkin menghindari tempat yang tadinya tidak nyaman, pindah tempat di lingkungan yang insya Allah lebih nyaman. Ada yang seneng mungkin karena rumahnya yang akan ditempati jauh lebih luas, omber, besar daripada rumah sebelumnya. Ini yang seneng. Dan ternyata orang yang pindahan itu enggak semuanya seneng. Ada juga yang merasa berat. Contohnya seperti apa Ustadz? Pindah rumah merasa berat karena mungkin jauh dari orang tua. Pindah rumah merasa sedih, bukannya seneng, karena khawatir nyung nek pindah pulau mingana bisa kerja apa ora ya. Terus pindah rumah sedih bukan seneng, karena apa? Karena dia khawatir kira-kira lingkungan yang baru itu nyaman apa enggak nyaman ya. Jadi keadaannya beda-beda. Ada yang seneng, ada yang enggak. Nah sekarang bagi yang enggak seneng, bagi yang merasa berat ketika pindah rumah, kira-kira Pak Bu,
Kalau misalnya kita di posisi orang yang pindah rumah dan kita perasaannya itu merasa berat ketika meninggalkan rumah yang lama dan merasa sedih, tiba-tiba kok ada orang dia ngasih jaminan ke panjenengan ya, bahwasanya ora usah sedih, nggak usah khawatir. Saya jamin 100% panjenengan di lingkungan yang baru pasti nyaman. Nek anak apa-apa ngomong bae minyong, aman insya Allah. Kira-kira kita yang tadinya sedih, kita yang tadinya merasa berat, kemudian pindah rumah mendengar ada orang yang menjamin seperti itu, menjamin bahwasanya kita pasti jauh lebih nyaman daripada sebelumnya. Kira-kira kita akan sedih terus apa berubah menjadi bahagia, Pak Bu? Berubah jadi bahagia. Kenapa kita bahagia? Karena ada yang jamin. Karena apa? Ada yang menjamin bahwasanya kita akan nyaman di lingkungan yang baru. Dan orang yang jamin itu adalah orang yang terpercaya. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Itu adalah sebuah sedikit ilustrasi. Gambaran tentang persinggahan seorang hamba dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Dan kita cepat atau lambat suatu hari nanti pasti akan berpindah tempat, berpindah alam. Dari mana ke mana? Dunia ke alam barzakh dulu. Habis alam barzakh kemudian dibangkitkan. Habis dibangkitkan kemudian melalui berbagai macam perjalanan menghadapi sirat. Kemudian habis itu singkat cerita surga atau neraka. Kita akan berpindah tempat. Nah, pertanyaannya, kira-kira sudah siap atau belum kita akan berpindah tempat, Pak Bu? Belum? Sudah? Ya. Masya Allah. Sudah atau belum nih? Insya Allah. Nek wis wayahe ya wis arep kepriwe maning. Apa arep dinego malaikat maute? Ya enggak mungkin. Dan tentunya jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita nanti akan berpindah dari alam dunia ke alam berikutnya, yang kita harapkan semua yaitu perpindahan yang bahagia. Nggih mboten? Nggih tentunya. Kita pengen ketika meninggal nanti di akhir kehidupan kita bukannya su'ul khotimah, tapi yang kita harapkan apa? Husnul khotimah. Dan ini dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah Azza wa Jalla itu memberikan bocoran, Pak Bu. Bocoran bagi orang yang pengen nanti ketika sakaratul maut tiba, dia merasakan kebahagiaan. Dia merasakan ketenangan, kesenangan, kenyamanan ketika malaikat maut itu mencabut nyawanya. Dalam Al-Quran surat Fussilat ayat ke-30 sampai 32. Surat apa? Fussilat ya. Insya Allah nanti di akhir kajian ada pertanyaan. Hadiahnya apa? Al-Quran sama buku kecil ya. Atau dari panitia ada hadiah tambahan buatan? Buatan ya, dari kami insya Allah. Cuma ini berarti buat bapak-bapak semua atau ada ibu-ibunya? Wonten? Oh, tapi nggak kelihatan nggih. Nggih, gimana Mas? Bapak-bapak aja. Oh nggih. Jadi nanti buat bapak-bapak aja. Al-Qur'an surat nomor tadi? Fussilat ayat 30 sampai 32. Di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keadaan manusia yang meninggal dalam keadaan nyaman sekali.
Yang meninggal diberi jaminan oleh malaikat. Bagaimana bunyi ayat tersebut? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Berarti orang muslim atau non-muslim? Muslim. Dia mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Sumastaqamu. Kemudian mereka istiqomah. Maka apa yang akan mereka dapatkan? Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mengatakan Allah itu adalah Tuhan kami dan mereka istiqomah berada di atas tauhid, maka balasannya kata Allah Subhanahu wa taala, nanti ketika sakaratul maut tiba, kata Ibnu Abbas, ayat ini yaitu menunjukkan malaikat-malaikat rahmat akan datang kepada manusia, yaitu kaum muslimin, kaum mukminin, ketika sakaratul maut itu tiba. Nanti ketika sakaratul maut itu tiba, Pak Bu, malaikat-malaikat rahmat akan datang kepada orang yang beriman, lalu dia mengatakan, alla takhafu. Malaikat ini mengatakan, jangan takut. Wala tahzanu, jangan sedih. Wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Dan berbahagialah engkau wahai orang yang beriman dengan surga yang telah dijanjikan untuk kamu. Jadi ada jaminan dari sinten? Malaikat. Dan malaikat tentunya utusan dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Malaikat ini menjamin orang yang beriman akan hidup nyaman setelahnya. Bentuk jaminannya apa? Sebuah janji. Supaya orang beriman itu jangan takut. Enggak usah takut. Jangan sedih. Enggak usah sedih. Dan berbahagialah dengan surga yang telah dijanjikan untuk engkau. Panjenengan kalau dijanji nih sama orang yang terpercaya. Nah, orang terpercaya di zaman ini sih ciri-ciri umumnya pripun? Apa sekarang sudah sulit mencari orang yang terpercaya? Ya. Janji-janji tok ya. Gimana ciri-cirinya orang yang kira-kira itu terpercaya? Ya fleksibel lah, Ustaz. Gimana, Pak? Nah, amanah, bagaimana cara membuktikan amanahnya? Kan angel nggih, harus ada buktinya dulu. Kalau tiba-tiba kita belum kenal, tahu-tahu janji ya. Mengubar janji ini itu ternyata aja boleh ingkar janji ya, padahal kerekam ya. Maka ini yang nggak bisa dikatakan amanah. Sulit zaman sekarang. Nah, kalau misalnya kita nemu ada orang janji kemudian menunaikan, janji menunaikan, janji menunaikan. Suatu saat dia mengasih janji aman, kenyamanan ke kita, kita percaya. Nah, ini malaikat. Kira-kira malaikat itu bisa bakal ngelombong mboten? Enggak mungkin. Malaikat itu adalah makhluk yang paling taat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak mungkin malaikat itu nggo ayem-ayem tok. Enggak, emangnya kita ke anak kecil biasanya bocah nangis baik engkau lah aja nangis. Engkau bapak tumbasna dolanan insyaallah. Jebule tumbas dolanan apa ora? Ora ya. Tek tumbasna robot-robotan. Jebule robot-robotan sing 2.000-an. Padahal anaknya mikirnya, robot-robotan yang 200.000, 300.000. Jebole bapaknya tuku sing 2.000-an. Ya itu manusia kadang seperti itu. Tapi kalau malaikat enggak. Mereka kalau sudah berjanji pasti akan menepatinya. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Tadi disebutkan
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah di atasnya. Apa yang dimaksud dengan istiqomah di sini? Para ulama sekurang-kurangnya menyampaikan ada 3 pendapat. Ada berapa? 3 pendapat. Dan ini dibawakan oleh Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala dalam kitab tafsirnya. Beliau mengatakan yang pertama, istaqamu ala tauhid. Mereka istiqomah di atas tauhid. Dan ini adalah pendapatnya Abu Bakar As-Siddiq dan Imam Mujahid rahimahumullah radhiyallahu anhuma. Jadi makna yang pertama, istaqamu niku napa? Istiqomah di atas tauhid. Nah, pertanyaannya, tauhid niku sih napa? Mengesahkan Allah, nggih. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan kedua, mengesahkan sih pripun? Mengesahkan pripun? Kita sering dengar Allah Maha Esa. Nah, mengesahkan niku pripun? Tidak menyembah selain Allah. Nggih, benar. Jadi mengesahkan Allah Subhanahu wa taala itu memurnikan ibadah hanya kepada sinten Pak Bu? Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pengen meraih husnul khotimah sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an surat Fussilat tadi, maka berarti kita harus yang pertama mentauhidkan Allah. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Az-Zariyat ayat 56 yang sering kali kita dengar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk napa? Beribadah kepadaku. Beribadah di sini maksudnya kata para ulama adalah mentauhidkan. Yaitu benar-benar mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Meyakini bahwasanya Allah itu ada. Meyakini bahwasanya yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya, alam semesta ini, planet-planetnya, itu sinten? Allah Subhanahu wa taala. Meyakini pula bahwasanya yang menurunkan hujan, yang menerangkan musim, enggak hujan-hujan maksudnya. Kemudian yang menjadikan ada gempa, yang menjadikan ada tsunami, atau hal-hal yang terjadi di alam semesta ini, kita harus yakin itu semua yang menakdirkan sinten? Allah. Jadi enggak ada keyakinan mengatakan oke, orang pinter ya. Orang pinter apa orang pinter? Yang katanya mengatakan bahwasanya duwe napa? Remote langit ya. Panjenengan nate mireng ada orang ngaku katanya duwe napa Pak? Remote langit, Masya Allah. Remote ya remote AC nggih. Remote langit yang katanya bisa menurunkan hujan, menghentikan hujan. Debus. Jangan pernah percaya. Karena yang menurunkan hujan, menghentikan hujan itu cuma Allah. Kemudian kita juga harus yakin seyakin-yakinnya Allah yang memberi rizki, Allah yang memberi kesehatan, dan kita harus mempersembahkan ibadah kita yang wajib maupun sunnah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh dicampur-campur. Itulah mengesahkan Allah. Jadi mengesahkan Allah itu enggak cuma percaya Allah satu, tapi malah ibadahnya kepada selain Allah. Itu mengesahkan Allah yang keliru. Mengesahkan Allah ya percaya Allah itu satu, ibadahnya ya hanya kepada Allah. Ini yang pertama. Orang yang akan mendapatkan husnul khotimah
mendapatkan jaminan keamanan dari malaikat atas izin Allah Subhanahu wa taala, dia benar-benar istiqomah di atas tauhid. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kata para ulama, apa maksud istiqomah di ayat tadi? Yaitu taat kepada Allah dan menjalankan kewajiban-kewajibannya. Yang kedua apa? Taat kepada Allah dan menjalankan kewajiban. Orang yang menjalankan kewajiban sudah pasti taat napa dereng? Sinten? Timbaden jawab. Tak kasih buku nih. Orang yang menjalankan kewajiban sudah pasti taat napa dereng? Insya Allah taat. Kenging napa? Iya, berarti orang yang menjalankan kewajiban pasti taat itu. Ada jawaban lain sebelum saya kasih ini? Nggih, Mas, monggo. Masya Allah. Ada jawaban lain? Ada jawaban lain, mboten? Setuju berarti niki nggih? Setuju sing pundi? Beliau atau beliau? Dua-duanya. Ya saya tak kasih dua-duanya lah. Nggih, monggo. Jadi, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, nggih. Orang yang menjalankan kewajiban belum tentu dikatakan taat, belum tentu. Berarti orang kabeh nggih. Belum tentu. Contohnya kepriwe Ustaz? Contohnya ada orang haji nganggo duit korupsi. Haji itu kewajiban bukan? Kewajiban. Duitnya mampu ora? Oh, mampu. Segudang. Kewajibannya terlaksana. Tapi apakah dia melakukan ketaatan? Enggak. Meskipun para ulama berbeda pendapat Pak Bu mengenai haji pakai uang korupsi. Ada yang mengatakan belas enggak dianggap hajinya, pahalanya juga enggak. Ada yang mengatakan hajinya iya dapat, tapi juga dosanya ora kalah gedene. Ini perbedaan di antara para ulama. Contohnya seperti itu. Contoh lain, puasa Ramadan. Kok puasa Ramadan? Iya yang puasa Ramadan. Kenang apa sih? Ora penak karo tanggane. Ora penak karo tanggane. Loh, puasa Ramadan kok karena tanggane? Ini kan menunjukkan belum taat. Tapi kewajibannya gugur enggak? Gugur. Kok kenapa sholat jamaah bareng-bareng? Ya nuro kepenak ngormati masjid anyar. Allahu Akbar. Ngormati masjid anyar. Bukan karena Allah. Loh Ustaz, berarti ya rasa sholat jamaah. Ya udah kayak gue. Ya. Kita harus memperbaiki niat kita. Kalau kita pernah seperti itu, bukan berarti ya wis lah rasa sholat sisan. Ya wis lah rasa puasa sisan. Keliru. Harusnya apa? Oh, berarti niatnya harus diganti. Tetap sholat, tetap puasa. Jadi nggak mesti Pak Bu. Orang yang menunaikan kewajiban itu orang yang taat. Kadang cuma ada yang formalitas. Maka hati-hati. Perhatikan niat kita. Supaya kita bisa mendapatkan husnul khotimah, maka kita harus taat dan menjalankan kewajiban. Taat kepada Allah, gimana Ustadz? Ia menjalankan apa saja yang Allah perintahkan, taat tunduk. Dan menjauhi apa saja yang Allah larang. Enggak cuma ngikuti kewajiban, tapi juga harus menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Itu baru ketaatan yang sempurna. Jadi inilah makna yang kedua. Yaitu apa Pak Bu? Taat menjalankan kewajiban Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah
pendapatnya Ibnu Abbas, Al-Hasan Al-Basri, dan Imam Qatadah. Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sahabat Nabi SAW, beliau mengatakan bahwasanya orang yang akan diberikan jaminan kenyamanan, mereka yang taat kepada Allah, tunduk kepada Allah, dan menjaga kewajiban-kewajiban Allah. Kewajiban-kewajiban Allah sih napa mawon? Salat 5 waktu. Terus napa malih? Puasa napa? Puasa napa niki? Ramadan. Puasa Senin Kamis wajib mboten? Mboten. Puasa Syawal wajib mboten? Sunnah napa wajib? Sunnah. Tapi nek ditinggalna eman-eman ya. Jadi kalau kita memahami sunnah itu aja lanu sunnah ikih, jangan. Tapi aduh sunnah aja ngasih ketinggalan. Begitu. Ya. Kemudian apa malih yang wajib? Zakat. Kemudian apa malih? Haji jika mampu. Dan yang paling utama apa? Syahadat. Ini di rukun Islam. Selain itu napa malih di rukun iman? Percaya pada Allah. Terus napa malih? Malaikat, kitab-kitabnya, para rasul. Terus adanya hari akhir. Kita harus percaya. Dan takdir Allah yang baik dan buruk. Kalau dihitung berarti kita itu cuma dalam tanda kutip wajib mengerjakan yang berapa? 11 itu. Rukun Islam 5, kemudian rukun iman 6. Akeh apa seperti itu, Pak Bu? Akeh. Luwih kang telu sih nggih. Lebih dari 3 ya akeh ya. Ya akeh enggak terlalu akeh lah. 11 akan kelihatan akeh jika dirinci maning. Tapi secara global cuma 11. Kewajiban itu sangat sedikit sekali. Dan itulah ciri agama yang mudah. Makanya Nabi SAW mengatakan inna hadzal dinu yusrun. Sesungguhnya agama ini itu mudah. Fayassiru wa la tu'assiru. Mudahkan, jangan dipersulit. Karena Islam itu sejatinya mudah sekali, Pak Bu. Mudah. Maka jangan dipersulit. Ya, kewajiban-kewajiban, perintah-perintah yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah, sudah jalankan saja. Enggak usah bervariasi, nambah inovatif. Enggak usah berinovatif dalam agama. Cukupkan dengan apa yang sudah Allah dan Rasulnya perintahkan. Ya, itu sudah sangat cukup bagi kita. Ini poin yang kedua. Supaya kita mendapatkan husnul khotimah, maka tunduk taat kepada Allah dan juga menjalankan kewajiban. Makanya kita harus sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati manusia, tolong tetapkan hati kami di atas ketaatan-Mu ya Allah. Ini dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala, innalladzina qalu rabbunallahu summastaqamu, yaitu kata para ulama di antaranya Abu Al-Aliyah dan Imam As-Suddi rahimahumallah, orang yang mendapatkan jaminan keamanan dari para malaikat, mereka yang ikhlas dalam beramal soleh. Ini yang ketiga. Dan inilah tingkatan yang mandan abot. Orang yang mandan, ikhlas memang abot. Ikhlas niku memang berat. Bahkan itu dirasakan oleh seorang ulama hadis, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala niku Pak Bu. Ketika ditanya tentang ikhlas, beliau ngomong bahwasanya ikhlas itu sya'nuhu azim. Itu adalah urusan yang sangat besar. Maksudnya angel. Orang ikhlas itu susah.
Bahkan kita pun kalau ngomong nyong wis ikhlas itu diragukan keikhlasannya. Saking beratnya ikhlas, nggak ada di antara kita yang berani menjamin diri kita sudah ikhlas. Itu menunjukkan betapa beratnya apa? Ikhlas. Beda dengan sesuatu yang telah dikerjakan, kita bisa menjamin, kau wis sholat, nyong wis sholat. Berani ngomong saya sudah sholat. Kok dene orang sedekah, nyong wis sedekah. Dia berani menjamin aku sudah sedekah, saya sudah infak. Kau wis puasa, nyong wis puasa. Berani jamin dirinya sudah puasa, tapi nak ikhlas. Sedekah wis ikhlas ngurung, nyong rawanilah. Salatnya wis ikhlas, khusyuk apa durung, nyong rawani ngomong. Zakatnya, infaknya sudah ikhlas belum, puasanya sudah ikhlas karena Allah belum berani dia. Karena ikhlas itu sesuatu yang sangat besar. Tapi kata Imam Ahmad rahimahullah, kemudian beliau mengatakan orang yang bisa selamat dari riya, yaitu bisa ikhlas, maka dia akan mendapatkan pahala yang jauh lebih besar daripada ujian menjaga keikhlasan. Jaga ikhlas itu berat. Tapi kalau orang berhasil ikhlas, pahalanya jauh lebih besar daripada apa? Ujiannya. Dan ini yang harus kita benar-benar perhatikan. Setiap amalan harus apa? Ikhlas. Dan ikhlas niku Pak Bu, nggak identik amalan yang tersembunyi. Amalan yang kelihatan itu pun bisa untuk ikhlas kita. Karena ikhlas itu ada dalam hati, bukan di kenapa? Bukan di lahiriah. Ya. Kalau ikhlas identik dengan amalan yang tersembunyi, yang kau langkah sing adan, kau langkah sing sholat jamaah, kok kenapa dengan orang sholat jamaah, nyong pengen ikhlas sholatnya nang omah keliru. Kok kenapa dengan orang adzan, lah nyong adzane lirihan bae lah orang nganggo mik, ya langkah sing teka. Ya. Jadi ada beberapa amalan yang memang harus disiarkan. Ada juga amalan yang memang harus disembunyikan. Dan amalan yang disembunyikan ini pun ada juga yang boleh untuk ditampakkan sebagai contoh. Jadi ikhlas itu ada di dalam hati. Enggak boleh kita kemudian memvonis, ke ria ke bede, ke ora ikhlas ke. Jangan sekali-kali nyaingi malaikat pencatat amal. Ya. Kaili ria, ngerti kang sapa kayane, loh. Menghukumi suatu hukum kok dengan kayane, ora dadi, Pak. Ya. Kalau kita sudah menghukumi, itu harus punya dalil ora oleh kayane. Kali anu sumah pengen dirungukna. Apa ya? Kayane ora dadi. Enggak bisa yang seperti itu. Makanya tadi saya sampaikan jangan nyaingi tugas malaikat pencatat amal. Yang ngurus itu sudah ada yang ngurus. Malaikat utusan Allah. Yang sudah ditugaskan, oh ini fulan hari ini ngaji ikhlas centang. Oh ini fulan sholatnya Masya Allah ikhlas centang. Itu urusan malaikat. Bukan urusan kita. Kita itu bukan malaikat pencatat amal. Jadi nggak usah kita sibukkan dengan amalan orang lain. Tapi sibukkan diri kita sendiri. Hati kita. Apakah sudah benar tulus diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala atau belum. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala masih dalam surat yang sama tadi. Tadi di surat Fussilat ayat 30. Kemudian di 31 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nahnu auliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang malaikat rahmat tadi. Para malaikat rahmat itu ketika datang kepada orang-orang yang beriman, mereka akan mengatakan, jangan takut, jangan sedih, bahagialah dengan surga. Sesungguhnya kami para malaikat adalah penolong kalian. Nahnu auliyaukum. Kami adalah teman setia kalian. Kami yang selalu menolong kalian atas izin Allah Subhanahu wa taala. Fid dunya, fil hayatid dunya wa fil akhirah. Nolong di mana? Di dunia maupun di akhirat. Jadi kalau misalnya
panjenengan pernah ngalami atau pernah melihat ada orang 98% kue ketabrak truk tapi akhirnya nggak ketabrak, itu ditolong oleh malaikat ini. Atas izin sinten? Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti sakti mandra guna orang. Enggak, memang ditolong sama malaikat. Ada yang seperti itu. Kemudian misalnya ketabrakan ya, naudzubillahi min dzalik. Der motor atau mobilnya udah kayaknya wonge kayaknya wis melu apa ya? Melu kepates apa ya? Jebule wonge lagi medang kopi ya. Alhamdulillah saya. Sehat ora apa-apa. Alhamdulillah nyampe bingung. Kadang ada yang seperti itu. Ya itulah malaikat. Nahnu auliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami ini adalah pelindung kalian. Apakah kalian enggak nyadar? Ya. Dan ini akan diucapkan ketika sakaratul maut kepada orang yang beriman tadi, yang memenuhi 3 syarat tadi. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, "Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim." Kalian nanti di surga, wahai orang-orang yang beriman, akan mendapatkan apapun yang kalian inginkan sesuai dengan hawa nafsu kalian. Di surga itu panjenengan pengen dengan hawa nafsu, ya keinginan yang didorong dengan hawa nafsu itu boleh semuanya. Beda dengan di dunia, keinginan kan ada 2 nggih. Ada keinginan yang sekedar ingin, ada keinginan yang untuk memuaskan nafsu. Napa niku biasane? Ya gue lah. Ya. Panjenengan masih dilarang di mana di dunia. Tapi nanti di akhirat sepuasnya ngasih bosen. Ngasih bosen. Udu batasannya kalau di dunia kan kalau makan ya batasannya apa? Kenyang. Minum batasnya juga kenyang. Nuwun sewu. Bersenggama juga ada batasannya. Nuwun sewu. Kalau sudah capek ya sudah dilanjut ya ora dadi. Ustaz, ini ngerti saya udah berkeluarga, Pak. Ya, jadi jangan mengira saya masih bujang nggih. Kayaknya sih cilik temen Ustaz ya, tapi wis bojo. Alhamdulillah udah punya anak ya. Laki-laki anak saya alhamdulillah baru 1. Jadi di dunia itu kesenangan ada batasannya, tapi di surga ngasih bosen. Bahkan mungkin ya orang bosen-bosen. Bahkan sampai diceritakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di surga itu para penghuninya disibukkan dengan bidadari-bidadari. Panjenengan sing kayane sing bocah-bocah nom nyung isuk nang surga pengen PS5 apa ya, ora kepikiran PS5 kayane. Nyung nang dunia pengen nge-game online Mobile Legends sing apa ya? Sing levelnya apalah, paling tinggi wis ora kepikiran. Kayane nang ana wis mikire mlebu sisan nang game ya. Wis udah sing ngendalik lagi. Dan itu boleh sama Allah. Yang haram-haram itu sudah diperbolehkan. Mau apapun itu. Di surga. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Walakum fiha ma tad'un." Dan apapun yang kalian pinta, ya Allah saya pengen ini terkabulkan. Di surga apapun yang kita inginkan apa? Terkabulkan. Pengen kados niku Pak Bu? Pengen kita merasakan kenikmatan apapun itu? Syaratnya kudu melbu surga. Ya kepriwe maning. Kalau pengen apapun yang kita inginkan itu dikabulkan, ya harus masuk surga dulu. Karena itu tempatnya. Kalau nggak di surga ya berarti cuma di neraka sudah. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, sudah seharusnya bagi kita untuk memperhatikan 3 poin tadi. Yaitu apa? Harus istiqomah. Istiqomahnya maksudnya apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya tauhid, mengesahkan Allah. Kemudian yang kedua apa? Menjalankan ketaatan dan menunaikan kewajiban. Yang ketiga apa? Ikhlas dalam beramal soleh. Pertanyaan nggih dari saya, bukan dari jamaah. Siap Pak Bu? Bapak-bapak nggih? Bapak-bapak. Isyanya tinggal jam berapa menit? Masih lama apa? 7 menit pas niki buat pertanyaan. Langsung Al-Qur'an nggih.
Siapa yang bisa mengulang tanpa melihat catatan makna ayat tadi? Istiqomah itu apa? Monggo. Angkat tangan nggih. Jangan suara tapi mbuh sing ndi nggih. Angkat tangan dulu baru menjawab. Monggo. Nggih, innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Itu maknanya nopo? Kan ada 3 pendapat tadi. Apa saja? Angkat tangan dulu. Nggih, Pak. Bukan arti nggih, tapi tafsirnya. Nggih, maknanya tadi. Kan ada tiga makna, 3 tafsir. Nah, itu disebutkan. Yang pertama istiqomah apa? Napa? Tauhid. Nggih, leres. Yang kedua? Nggih, betul. Sampai kapan? Masya Allah, monggo sampai meninggal nggih. Monggo, Pak. Itu dia. Pertanyaan kedua, nggih. Jadi boleh lihat catatan boleh. Siapa yang bisa menyebutkan nama ulama yang menyimpulkan 3 poin tadi? Mandan angel ya. Makanya boleh melihat catatan, sing nyatet. Saya kira panjenengan Masya Allah ya, karena nggak ada sebagian yang nggak bawa catatan, oh nyus apa lagi. Sinten nama ulamanya? Tadi saya sebutkan. Sinten? Sanes. Ibnu Abbas di pendapat yang kedua. Ini yang menyimpulkan 3-tiganya. Monggo. Ganti pertanyaan, Kang Ellen nggih? Iya, Kang Ellen. Sing gampang wae lah, saat pun kesepuhan. Ya, yang gampang apa ya? Gampang kegampangan ya. Tadi di surat Fussilat, angkat tangan dulu nggih. Ayat berapa? Ayat pinten, Pak? Nggih, monggo, bae. Mboten angkat tangan sih, Pak. Terakhir niki, terakhir. Buku nggih. Terakhir. Siapa yang hafal doa supaya istiqomah di atas ketaatan? Yang redaksinya beda sama tadi nggih mboten napa-napa. Sehafale panjenengan. Tapi bahasa Arab nggih. Ojo, ya Allah taatkan saya, guys kabeh bisa. Angkat tangan nggih, monggo Pak. Nggih, Masya Allah. Redaksi yang lain seperti ini. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinika. Nuwun sewu. Jadi itu sedikit apa yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Sudah cukup, Mas? Sudah? Gimana? Pertanyaan apa? Sudah apa? Sudah jangan apa-apa nggih. Terima kasih atas perhatiannya jemaah sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.